Hai hai hai. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran. Sebelum ke penjelasan, perkenalkan anggota dari kelompok 5. Simak baik-baik ya, materi permintaan dan penawaran. Apa itu permintaan? Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Hukum permintaan itu sendiri adalah apabila harga suatu barang menurun, maka permintaan akan meningkat. Apa yang dimaksud penawaran? Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersediakan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat hanya selama periode tertentu. Selanjutnya, kurva permintaan. Nah, pada grafik kurva ini ditunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, maka semakin rendah permintaan, karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin rendah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Kurva penawaran ditunjukkan dalam bentuk grafik dengan harga pada sumbu vertikal sebelah kiri dan jumlah yang ditawarkan pada sumbu horizontal. Kurva penawaran akan bergerak ke atas dari kiri ke kanan, menggambarkan hukum penawaran, yaitu ketika harga komoditas tertentu meningkat, jumlah yang ditawarkan akan meningkat. Terjadinya permintaan individu dan pasar. Terjadinya permintaan individu adalah jumlah suatu komoditas yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada setiap harga yang memungkinkan selama periode waktu tertentu. Terjadinya permintaan individu dan pasar. Terjadinya permintaan pasar. Permintaan pasar ketika permintaan barang atau jasa konsumen di suatu wilayah dijumlah dalam periode tertentu. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi permintaan suatu komoditas. Di sini ada beberapa. Yang pertama, harga komoditi yang diberikan. Faktor terpenting yang mempengaruhi permintaan suatu komoditas adalah harganya. Yang kedua, harga barang terkait. Barang yang berkaitan ini adalah barang yang perubahan harga suatu barang mempengaruhi perubahan permintaan barang yang lain. Yang ketiga, pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen ini juga mempengaruhi permintaan suatu barang. Namun, pengaruh pendapatan konsumen terhadap permintaan bergantung pada sifat komoditas tersebut. Yang keempat, selera dan preferensi. Terdapat pengaruh langsung dari selera dan preferensi konsumen terhadap permintaan suatu komoditas. Artinya, perubahan selera atau preferensi konsumen meningkat atau menurunkan permintaan suatu komoditas ini. Berikutnya, hubungan pendapatan dan kurva permintaan. Bila pendapatan meningkat, maka kegiatan konsumsi juga akan meningkat dan kurva permintaan akan bergeser sejajar ke kanan. Dan jika pendapatan menurun, maka kegiatan konsumsi juga menurun dan kurva permintaan bergeser sejajar ke kiri. Ini adalah gambar hubungan antara kurva permintaan dan kurva pendapatan. Pada gambar tersebut, terdapat titik D yang merupakan pendapatan yang normal. Namun, ketika titik D bergeser ke titik D2, maka yang terjadi adalah peningkatan pendapatan. Kegiatan konsumsi pun juga meningkat. Sedangkan ketika titik D bergeser ke titik D1, maka yang terjadi adalah penurunan pendapatan dan kegiatan konsumsi pun juga ikut menurun. Apa itu kurva Engel? Kurva Engel menunjukkan karakteristik suatu barang terhadap perubahan pendapatan ICC atau kurva Engel dapat
diklasifikasikan barang normal, interior, dan given. Engel mencerminkan jika barang yang diminta adalah barang yang mudah rusak, maka perubahan pendapatan tidak akan diikuti dengan jumlah barang yang diminta. Pada kurva Engel grafik tersebut terdapat titik equilibrium konsumen dihasilkan bila hanya pendapatan konsumen yang berubah-ubah. Kurva Engel memperhatikan jumlah komoditi yang ingin dibeli konsumen per periode waktu pada berbagai tingkat pendapatan totalnya. Elastisitas permintaan. Elastisitas harga permintaan yaitu ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang itu. Dan jika harga barang naik, maka kesediaan pembeli barang itu akan menurun. Yang selanjutnya yaitu elastisitas penawaran. Didefinisikan sebagai derajat kepekaan jumlah penawaran suatu barang itu sendiri. Elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Apakah harga mengalami permintaan? Iya mas, tapi malah tidak ada yang beli, naik ukuran ya rugi. Pedagangnya ya sesuai harga pasar nih. Terus Baik Bu, selanjutnya yaitu beras harga berapa yang sering dibeli? 13.000. Jadi untuk beras itu yang harganya 13.000 ya Bu. Untuk yang Akhirnya sudah selesai nih pembahasan kita. Makasih ya sudah lihat video ini sampai akhir.